Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kasus Kriminal. Kali ini kita akan menuju Bangka Belitung, tepatnya di Kelurahan Teladan, Kecamatan Tobuwali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tanggal 20 Oktober 2021, baru sebulan lalu ya, warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita bernama Ella Andini, 24 tahun di kediaman korban. Pelakunya tak lain adalah suami korban sendiri bernama Muhammad Rafli, 21 tahun. Diketahui, Ella dan Rafli merupakan pasangan pengantin baru. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 September 2021 lalu dan tinggal di rumah orang tua korban. Meskipun usia pernikahan mereka masih seumur jagung, rumah tangga mereka tidak lagi harmonis dikarenakan sifat asli tersangka terungkap. Juga, ayah korban tak menyukai tersangka dan berharap putrinya segera berpisah dengan suaminya. Namun perpisahan yang diharapkan sang ayah membuatnya harus kehilangan putrinya untuk selama-lamanya. Ella yang sedang berbadan dua ditemukan tewas di atas kasur kamarnya sendiri. Dalam sebulan pernikahan, kerap terjadi pertengkaran di antara mereka. Bahkan Ella sempat meminta cerai dan mengusir tersangka dari rumah orang tuanya, dikarenakan sang suami yang seorang pengangguran pernah mencuri perhiasannya lalu dijual. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli narkoboy, miras, dan berjudi. Korban baru menyadari bahwa suaminya adalah seorang pecandu dan suka berjudi setelah menikah. Meskipun begitu, Ella selalu menceritakan hal-hal yang baik kepada orang tuanya demi menjaga nama baik sang suami. Disinggung terkait kisah perkenalan Ella dan Rafli, sang ayah mengaku tak tahu banyak soal menantunya tersebut. Ia hanya mengetahui mereka belum lama berkenalan. Ia bahkan tak mengetahui latar belakang Rafli dan keluarganya. Sekitar 2 minggu sebelum pernikahan, Ella membawa Rafli ke rumah. Tujuan kedatangan Rafli untuk melamar Ella, ujar sang ayah. Dikutip dari bangkapost.com, sebelumnya telah beredar di grup sosial media Facebook pengantin pria berbusana hitam mirip Rafli dengan caption, pada tanggal 19 Oktober, tersangka sempat curhat ke temannya bernama Apoy soal kondisi rumah tangganya yang tak lagi harmonis dan tak disukai ayah mertuanya. Pada tanggal 20 Oktober 2021, selesai berhubungan badan, tersangka menemukan chat Ella bersama mantannya. Melihat percakapan Ella dengan pria lain, Rafli mengaku sangat cemburu. Ia lantas mencekik leher sang istri yang sedang tertidur hingga kehabisan nafas. Setelah itu, Rafli mengambil handphone Ella bermerek iPhone, sejumlah uang, juga semua perhiasan Ella dan bergegas meninggalkan rumah korban menuju rumah temannya bernama Apoy pada pukul 10 pagi menggunakan sepeda motor korban. Adik kandung korban sempat berpapasan dengan Rafli yang terlihat terburu-buru saat meninggalkan rumah. Rafli berkata, ia akan pergi mengantar paket. Saat bertemu Apoy, tanpa rasa takut sedikit pun, Rafli menceritakan semua perbuatannya kepada Apoy. Di Kobak, Kabupaten Bangka Tengah, Apoy menemani tersangka menjual ponsel Ella seharga 11 juta rupiah dan akan melanjutkan perjalanan menuju Pangkal Pinang keesokan harinya. Sementara itu di rumah korban, pada pukul 3 sore, adik korban merasa curiga karena kakaknya Ella masih belum keluar kamar. Ia pun mengetuk pintu kamar sang kakak, tapi tetap saja tak ada jawaban. Merasa ada yang tidak beres, sang adik lantas membuka pintu kamar Ella.
Dan betapa terkejutnya ia melihat tubuh sang kakak yang sudah terbujur kaku di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang. Sang adik langsung berteriak memanggil ayah dan bibinya dan berkata bahwa kakak telah meninggal dunia. Dari keterangan putranya yang sempat berpapasan dengan Rafli, ayah Ella menduga pelakunya adalah menantunya sendiri dan langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah mendapat laporan tersebut, petugas segera menuju lokasi untuk melakukan olah TKP. Setelah itu, jenazah korban dibawa ke RSUD Bangka Selatan untuk divisum sebelum dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari hasil pemeriksaan forensik, ditemukan sejumlah luka lebam dan bekas cekikan di leher korban. Tanggal 21 Oktober, Rafli melanjutkan pelariannya dengan menumpang truk kelapa sawit menuju Palembang. Sementara Apoy kembali ke Tobuali, namun lebih dulu tertangkap di Koba. Dari pengakuan Apoy lah terungkap perjalanan tersangka sampai akhirnya tertangkap di kawasan perkebunan kelapa sawit Bangka. Kurang dari 1x24 pasca pembunuhan, Rafli berhasil diamankan tim gabungan Opsnal Polres Bangka Selatan dan Polres Bangka serta Jatanras Polda Bangka Belitung. Tim gabungan menemukan terduga tersangka utama di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka pada hari Kamis 21 Oktober 2021. Sempat mencoba melawan dan melarikan diri. Petugas lantas memberikannya sebuah hadiah berupa timah panas di bagian kakinya. Dari pengakuan tersangka, sebelum menghabisi korban, ia mengkonsumsi barang haram sabu. Pengakuan tersangka diperkuat dengan hasil tes urin yang terbukti positif mengandung zat amfetamin, ungkap Kapolres Bangka Selatan, AKBP Joko Isnawan. Karena kasus ini masih terbilang baru dan investigasi masih terus berlangsung, belum diketahui hukuman apa yang akan diberikan kepada Rafli. Kemungkinan tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis karena telah melakukan pembunuhan, pencurian, dan menggunakan narkoboy. Sementara Apoy, meskipun tidak secara langsung terlibat atas pembunuhan Ella, namun keterlibatannya yang turut serta membantu pelarian tersangka membuatnya harus berurusan dengan hukum dan terancam hukuman penjara. Oke, sampai di sini dulu kasus hari ini. Kita doakan sama-sama semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Jika suka dengan video ini boleh minta like-nya ya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.